Selamat siang Ibu Elvia. Selamat siang Ibu. Gimana Ibu Binti? Wah, Ya, mohon mohon izin Bu Elvi, nggih. apakah Bu Elvi saat ini ada waktu luang? Oh, alhamdulillah ini lagi saya pergantian jam Ibu. Nanti juga habis istirahat baru saya mengajar. Nggih, ada apa ini Bu? Kok tumben ini tiba-tiba ketemu di sini? Sepertinya wajah-wajah yang kurang bersemangat ini Bu. Kenapa Ibu? Iya, betul Bu Elvia. Ini saya ada beberapa apa nggih sedikit ya masalah lah di sekolah kami, di kelas kami itu ada yang mau Oh, pingin saya curhatkan kepada Bu Elvi ini. nggih nggih nggih. Ada apa? Monggo kalau mau cerita mungkin ada yang bisa saya bantu. Ya, sebenarnya pengennya mendapatkan solusi langsung dari Elvi. Kira-kira Bu Elvi ada ini nggak? Ada waktu nggih? Nanti khawatir mengganggu waktunya Bu Elvi ini. Oh, enggak, tidak ada, enggak mengganggu Ibu. Monggo monggo kalau mau ini kita saling sharing nggih. Monggo. Terima kasih Bu Elvi. Jadi begini Bu Elvi, nggak tahu kenapa nggih. Jadi hari-akhir ini di saat jam-jam siang seperti itu, anak-anak itu semangat belajarnya berkurang Bu Elvi. Oh, gitu. Apakah hanya akhir-akhir ini atau sudah lama sebenarnya, Bu? Ya, hampir 2 mingguan gitu nggih. Jadi yang biasanya anak-anak itu sebetulnya walaupun jam-jam siang itu ya bisa kita antisipasi lah nggih, kejenuhan mereka, mungkin rasa kantuk mereka. Namun nggak tahu kenapa di 1 minggu terakhir ini mereka semangat belajarnya kayak kurang, kayak merasa jenuh seperti itu. Jadi saya sendiri rasanya kok sampai kehabisan ide untuk membuat semangat mereka itu tumbuh lagi. Oh, nggih nggih. Mungkin kalau saya dapat ini nggih, mungkin Bu Binti sedang ini nggih, apa dengan adanya percakapan ini kok yang saya ingin tanyakan, kenapa kok tiba-tiba ingin eh, curhatnya ke saya Ibu? Apakah berharap untuk nanti bisa saling melengkapi atau nanti ada tujuan atau dapat solusi atau bagaimana jenengan? Nggih, betul sekali Bu Elvia. Sepertinya saya butuh teman ngobrol ini Bu Elvi. Oh, okay. Jadi kenapa saya Okay. kok milih Bu Elvi, menentukan Bu Elvi untuk teman ngobrol saya karena kebetulan kami kan seprofesi nggih. Ah, okay. Kemudian mungkin memang beda jenjang saja, saya di SD, Bu Elvi di SMA. Nah, karena Bu Elvi kalau di SMA kan sampai jam sore ya Bu Elvi ya. Okay, kebetulan Jadi sampai siang memang. ya, nah dari situlah Yeah. saya kok terbesit, ah ini sebenarnya Bu Elvi yang cocok saya ajak ngobrol ini. Sharing-sharing dengan apa permasalahan yang saya hadapi saat ini karena Bu Elvi punya agak siang barangkali ada Bu Elvi punya kiat-kiat khusus yang bisa saya tiru mungkin nantinya Bu Elvi. Jadi Okay. seperti itu Bu Elvi. Eh, kalau dari masalah yang Ibu hadapi, kenapa kok tiba-tiba ini yang Ibu temukan di lapangan dengan anak-anak? Kenapa kok tiba-tiba anak-anak minat belajarnya atau motivasinya menurun kalau di siang hari, Bu? Menurut jenengan kenapa? Baik Bu. Atau mungkin ini ya karena kebetulan seminggu lagi ini kan sudah pelaksanaan PAS, kebetulan saya juga masih melaksanakan kurikulum 13 nggih. Jadi Okay. dengan mepetnya waktu itu karena kemarin di kegiatan Hari Kemerdekaan waktu anak-anak ini uh, ya banyak terbuang juga sehingga tidak ada beberapa materi yang tidak tercapai. Akhirnya
saya programkan untuk drill soal. Apa karena itu kan dia Oh, jadi anak-anak merasa jenuh. nggih nggih nggih. Jadi masalahnya gitu nggih. Eh, Oke, Bu. kalau berarti kalau sebelum-sebelumnya masih ini nggih Bu nggih. Apa namanya? Kalau sebelum anak-anak akhir-akhir ini merasa lesu atau kurang minat di siang hari, kalau sebelumnya berarti mereka ini semangat nggih kalau siang? Sebetulnya ya sih bisa kita arahkan dengan mungkin Hmm, eh, apa itu dengan kita beri ice breaking, kita beri permainan, terus kadang malah saya ini Bu, saya beri keterampilan-keterampilan gitu. Tapi kalau saat ini nggih. saya beri keterampilan misalkan karya, apa kan mengurangi waktu belajar saya yang sudah saya programkan, yang semestinya mereka harus drill soal gitu. Jadi akhirnya sedikit saya jujur sedikit memaksa mereka. Jadi mereka mungkin Hmm, merasa jenuh, tertekan atau bagaimana seperti itu. nggih nggih. Ini jadi ya paham saya masalahnya Ibu. Nah, kalau boleh tahu, apa Ibu sebelum-sebelumnya ke anak-anak pernah melakukan ini Bu, apa diagnostik, tahu gaya belajarnya atau gimana karakternya anak begitu? Melakukan tes-tes yang seperti itu? Sebetulnya pernah juga sih. Nggih Nggih, jadi mereka saya beri semacam belangko gitu nggih, kalau di nggih SD mungkin masih manual Bu Elvi, mungkin kalau di SMA nggih sudah beda cara lagi nggih, mereka pakai gadget nggih. atau seperti hal lainnya. Jadi setelah saya beri angket, mereka mengisi, eee, dari beberapa pertanyaan itu kalau bisa saya simpulkan mereka sebetulnya sukanya dengan, apa ya, dengan permainan, dengan menonton seperti itu, cara belajar mereka. Cuman yang Oh, karena saya, apa ya, keahlian saya juga kurang mumpuni mungkin Bu Elvi dengan adanya game-game yang istilahnya ya belajar sambil bermain nggih, nggih nggih. nggih mungkin Berarti seperti anak-anak itu, Bu. oh nggih. Berarti anak-anak yang diajar Ibu saat ini sebenarnya mereka tuh seneng kalau diajak main gitu nggih? Betul, Oh, lebih ini, walaupun lebih ke mereka sudah kelas 6. oh, nggih nggih nggih. Lebih ke kinestetik nggih, Bu nggih? Nggih, betul. Jadi Ya, kalau sama apa, kegiatan praktek-praktek begitu mereka antusias. iya, nonton video juga. Nggih, betul. Karena Kalau nggih nggih, monggo lanjutkan. nggih, dengan karena gini mungkin nggih, apa, dengan nonton video mereka kan hal baru nggih. Jadi Hmm, video-video yang, apa ini, ya mengarah ke pembelajaran juga. Cuman kalau seperti itu saya harus minta bantuan teman juga untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Seperti itu hmm, Bu Elvi. nggih nggih nggih. Nah, kalau tadi dilihat kondisi, siswanya Ibu kan banyak yang kinestetik, juga tipe-tipe audiovisual, suka-suka game. Kalau apakah selama ini Ibu di akhir-akhir ini, terutama yang sering katanya anak-anak ngantuk dan sebagainya, itu menerapkan Ibu? Ya kalau yang sekedar apa itu, main game ya main game biasa sih Bu Elvi. Sehingga Nggih nggih. artinya begini, game-nya kurang mengena ke pelajaran. Ya seperti main-main macam ice Oh, breaking seperti itu. Jadi nggih kalau nggih. saya terlalu sering menerapkan itu di jam-jam siang, akhirnya kan, target saya untuk anak-anak bisa memahami materi yang bab akhir itu tidak tercapai, Bu. Jadi banyak waktu Gitu. terbangnya untuk ice breaking. Jadi seperti itu, Bu Oke. Elvi. Kalau saya lihat sebenarnya pembelajaran Ibu itu sudah cukup memotivasi dengan adanya ice breaking. Tapi mungkin eh, dilihat dari diagnostik tadi yang Ibu utarakan, menurut Ibu apa ada yang perlu ditambahkan atau ditingkatkan? Kan tadi hasil diagnostik anak-anak lebih senang yang
kinestetik, kemudian game lebih ke arah game-game yang memotivasi game-game yang hubungannya dengan pembelajaran seperti itu. Menurut Ibu gimana? Nggih. Sebetulnya saya sempat kepikiran ini sih Bu Elvi, apa itu, main game yang apa ya, yang pakai HP itu nggih. Oh, nggih. Cuman saya sendiri karena, eee, kurang mumpuni, berarti saya perlu banyak belajar ini. Nah, nggih nggih. Nah, Iya jadi kan? itu yang pengen saya tanyakan karena Bu Elvi, kalau di jenjang SMA, anak-anak sudah banyak memanfaatkan IT nggih, Nggih. mereka untuk apa ya, volume untuk membawa gadget atau HP-nya itu sudah hampir tiap hari mereka siap untuk melakukan apa, game-game yang pakai HP itu. Tapi kalau anak SD kan hanya dijadwalkan di hari-hari tertentu atau Hmm, jam-jam tertentu mereka boleh membawa HP tersebut. nggih nggih. Kalau Kalau seandainya tadi nggih, kan rencananya arahnya mau mencoba itu nggih Bu ya. iya, Apakah memungkinkan kira-kira kalau anak SD bermain game dengan menggunakan apa ya handphone atau smartphone yang seperti itu Bu? Kalau di sekolahnya panjenengan. awalnya saya sempat khawatir juga sih Bu, karena kalau anak SD kan rasa tanggung jawab untuk keamanannya juga mereka belum bisa menjaga barangnya nggih. Nggih. Karena kebetulan di bulan kemarin di lembaga kami itu juga sempat ada bantuan Bu, Chromebook namanya nggih, Chromebook itu. Oh, nggih nggih. Cuman karena jujur saja kalau di di IT saja ini masih dasar nggih, dasar mungkin insya Nggih. Allah nanti, saya minta bantuan teman, apa itu namanya, operator sekolah. Kalau operator Nggih sekolah nggih. tentunya mereka pasti Paham nggih Bu ahlinya nggih. nggih, ahlinya Nggih. IT di lembaga. Di sebuah lembaga kan di masing-masing lembaga itu ada yang namanya operator sekolah. Tentunya, eee, beliau lebih mumpuni. Ya, itu Hmm. sempat ini juga saya kok lupa nggih Bu Elvi kalau saya punya Chromebook, itu mungkin nanti akan saya praktekkan nggih. Nah, nggih nggih, masuk, bisa, Bu. Oke. Dari apa yang Ibu sudah sampaikan tadi, mungkin rencana ke depannya ini gimana, Bu? Eee, Apa yang akan Ibu Binti lakukan nih? Mungkin saya mencari apa ya, contoh-contoh game nggih, contoh-contoh game-game, game yang game pendidikan istilahnya di media sosial seperti di YouTube, bagaimana Nggih. game apa yang sesuai atau yang cocok untuk Aplikasi yang cocok ya, Bu, anak-anak ya? SD. Oh iya namanya aplikasi ya Bu Nah, Elvi. aplikasi, nggih. Aplikasi yang cocok untuk anak-anak di jenjang SD tersebut dan bismillah akan saya pelajari itu dan tentunya saya tidak akan bisa sendiri tanpa bantuan teman karena saya sendiri juga harus harus punya partner dalam Nah, nggih. belajar dan itu juga Siapa, Bu? pemanfaatan Chromebook-nya. Yang jelas Ya. ini Ibu operator Bu, operator sekolah. Oh, nggih. Oke. Operator Jadi sekolah. oke, Mungkin selain operator mungkin yang mau Ibu libatkan kira-kira siapa nggih? ya yang sebelum ke operator sekolah tentunya saya harus, eee, menemui ibu kepala sekolah tersebut Nah, nggih. dulu, Perizinan nggih, Bu, ya? terkait, sarana prasarana sekolah yang akan saya gunakan, karena Chromebook tentunya hal hal yang, apa ya, cukup cukup butuh perawatan. Jadi, tidak sembarang kita harus bisa tiap hari memakai atau bagaimana. Jadi, saya harus menemui kepala sekolah dulu untuk memperlihatkan alat tersebut. Hmm, Kemudian saya mengajak operator untuk oke. pengoperasiannya Bu Elvi, nggih. Iya, benar, membantu Ibu juga nanti, kelancarannya untuk, anak-anak juga nggih. Betul, Nggih. Sebenarnya, luar biasa sudah langkah yang Ibu ambil, tepat sekali karena sesuai dengan, hasil diagnosis tadi anak-anak juga sudah, eee, apa, suka game, terus kemudian lebih ke arah kinestetik,
Gimana sekarang perasaannya Ibu setelah enak kita berbincang ini? Nggih, alhamdulillah Bu Elvi. Ternyata kalau kita punya apa ya, sedikit pun permasalahan itu perlu teman ngobrol Bu Elvi. Nah, nggih. Kalau saya Nggih. pikirkan sendiri, kok rasanya gimana ya caranya ya, saya sendiri juga lupa kalau lembaga itu, punya Chromebook yang bisa dimanfaatkan untuk, kegiatan pembelajaran di Nggih. kelas, sehingga anak-anak itu bisa lebih menarik, lebih antusias dalam belajar, sehingga tidak mengurangi hak-hak mereka dalam, kegiatan pembelajaran. Nggih. Terima kasih Bu Elvi, Nggih, sudah apa, syukurlah. membuka Iya, pemikiran saya ini. syukurlah Ibu sudah merasa lega. Eee, lalu dari yang Ibu rencanakan tadi mungkin, Ibu bisa mengungkapkan komitmen apa nanti yang akan dibangun agar, rencana Ibu ini bisa berjalan dengan lancar, kira-kira apa? Iya, tentunya dalam apa nggih, pemanfaatan Chromebook tadi itu kan saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran, eee, tetap tetap Bu Elvi saya mengacu pada kurikulum yang masih saya apa nggih, laksanakan sekarang dengan memberikan inovasi-inovasi baru pada anak sehingga, eee, minat belajar anak itu atau motivasi mereka itu semakin bertambah. Sehingga mungkin yang tadinya anak-anak itu dalam pembelajaran kurang antusias, dengan adanya pemanfaatan IT dalam kegiatan pembelajaran itu, eee, membuat mereka lebih semangat lagi. Artinya apa nggih, walaupun kita menggunakan, IT atau dalam pembelajaran itu tidak keluar dari apa, kurikulum yang tetap masih kita laksanakan. Saat ini saya masih menggunakan kurikulum 13 VLW. Mungkin Kurikulum kalau juga. SMA sudah kurmer semua nggih. Nggih, alhamdulillah sudah. Jadi sedikit banyak Iya, sudah apalagi anak SMA kan Bu lebih ini iya, apa namanya lebih cepat. kalau nggih kalau IT wis mereka kadang lebih jago daripada gurunya seperti itu. Iya, Nggih. sebetulnya anak SD Mmm, pun juga seperti itu Bu kayaknya Bu. nggih Jadi kadang nggih cuman anak sekarang kan gitu Bu. nggih, cuman apa nggih, kalau kadang kalau sudah kebablasan main game, kurang terarah saja. Mhm. Jadi ini berarti saya ini terpacu juga untuk lebih lebih bela leb apa, lebih sering belajar. Jangan-jangan nanti anak-anak saya lebih pintar dari saya ini, untuk memanfaatnya. Baik, sebenarnya sudah bagus Bu ide yang Ibu, paparkan tadi mengenai tentang bagaimana mencari aplikasi yang cocok untuk game-game anak SD nggih Bu nggih. Iya, Bu. Apalagi hubungannya dengan pembelajaran atau materi-materi yang akan disampaikan. Insya Allah nanti mungkin anak-anak lebih senang, lebih nggak ngantuk lagi dan lebih motivasi semangat lagi kalau siang hari. Insya Semoga mulai kapan ini Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Maksudnya ide ini kira-kira? ya mungkin lebih cepat lebih baik, Bu, ya, untuk sebelum mereka ini, apa itu, terlalu terlalu kurang semangat nanti kalau kita biarkan berlarut-larut. Jadi insya Allah akan saya mulai besok, saya segera paginya menghadap ke ibu kepala sekolah, jika sudah diizinkan, langsung saja sudah saya ajak OPS-nya untuk ke kelas saya, Nggih. membantu kami untuk melaksanakan, eee, apa itu, memanfaatkan Chromebook dalam pembelajaran. Nggih. Bismillah nggih Ibu nggih, semoga Oke, nanti sebenarnya lebih menginovasi lagi nanti. Kan jarang ini dilakukan, apalagi kadang kan kita di daerah-daerah yang seperti Tongas kita kan perbatasan nggih Bu nggih. Tapi kita iya. harus bisa sama dengan diharuskan sama dengan sekolah-sekolah yang ada di kota, sebenarnya seperti itu. Nggih. Iya betul Bu Elvi ya. Iya, jadi membuat anak-anak ya biar inilah inovasi, mengeluarkan inovasi-inovasi lagi seperti itu. Mungkin apalagi Ibu, adakah yang bisa saya bantu lagi?
Terima kasih Bu Elvia atas Oh, waktunya. nggih. Sementara ini saya merasa cukup dan saya merasa cukup puas, lega rasanya sudah bisa, menemukan solusi terkait apa yang sudah, mengganggu pikiran saya dari kemarin. Mhm. Sehingga dengan saya menjumpai Bu Elvia di sini, saya bisa apa yang harus saya lakukan nanti ke depannya. Terima kasih banyak Bu Elvia, atas waktunya, Nggih. atas segala masukan-masukannya. Ya mudah-mudahan kita semua nanti di apa nggih, akan menjadikan guru yang menjadi teladan yang baik untuk siswa kita semua. Nggih, Bu, Seperti nggih. itu Bu Elvi. Nggih. Ya, semoga nanti jadi lebih baik lagi. Baik, Ibu Binti? Siap Ibu. Nggih, Nggih, itu saja nggih. nggih, terima kasih banyak Bu Elvia atas waktunya dan mohon izin Bu, saya ini, mau kembali ke lembaga sudah Bu. Nggih. Monggo Bu Elvi bisa melanjutkan aktivitasnya kembali bersama, Nggih. siswa-siswi SMA, dan saya akan kembali lagi ke lembaga kami. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.